Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu dilindungi Allah SWT. Sebelum kita mempelajari pembahasan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai zakat dan ketentuannya. Untuk absen, silahkan absen di grup WA. Dan untuk yang ingin bertanya, silahkan nanti setelah melihat video ini, silahkan bertanya di grup WA. Silahkan disimak baik-baik video ini. Nanti ada kuis, akan tetapi tidak saya tuliskan di PPT dan dikumpulkan ke email saya jam 10 malam paling lambat. Zakat. Apa sih itu zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardhu ain atau wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, puasa, dan semua itu setelah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam zakat. Ternyata zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, melainkan ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Dan zakat mal ini jarang orang yang mengetahui. Biasanya zakat mal juga disebut dengan zakat harta. Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya saja. Macam-macam zakat mal bisa dilihat sendiri, ada emas, perak, perdagangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, hasil peternakan, pendapatan, rikas. Rikas itu barang temuan. Selanjutnya, syarat kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama, milik penuh atau miliknya pribadi. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, cukup nisab atau melampaui batas minimal. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, berlalu 1 tahun. Jadi barang itu sudah disimpan lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, syarat wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, jelas Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik.
atau sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, berakal. Yang kelima, sampai nisab. Apa sih tujuan zakat itu? Yang pertama, untuk menghindarkan muzaki dari sifat kiker. Yang kedua, harmonisasi atau menjalin hubungan baik antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, membersihkan harta agar suci. Yang keempat, menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Selanjutnya, fungsi zakat. Yang pertama, sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Yang kedua, sebagai sarana pemuliaan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana konsolidasi umat. Yang keempat, sebagai pembelaan terhadap kemanusiaan. Yang kelima, pemberdayaan umat. Yang keenam, pendorong ekonomi umat. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kinerja. Selanjutnya, golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pencaharian dan benar-benar membutuhkan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian akan tetapi masih kurang kebutuhannya. Yang ketiga yaitu amil. Amil yaitu orang yang mengurusi zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab. Yang keenam, ghorim. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Selanjutnya, golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Jelas, orang kaya sudah mampu. Yang kedua, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, orang murtad atau orang yang keluar dari Islam. Yang kelima, istrinya sendiri, bapak, ibu, ke atas, dan anak ke bawah yang menjadi tanggungannya tidak berhak menerima zakat tersebut. Selanjutnya, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor yang menghambat zakat. Yang pertama, sebagian umat Islam belum mengerti zakat mal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, zakat itu adalah yang diketahui biasanya zakat fitrah yang 2,5 kg beras yang dibayar menjelang Idul Fitri itu saja. Yang kedua, zakat termasuk rukun Islam tetapi belum diperlakukan seperti rukun Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji. Yang ketiga, dikiranya zakat hanya bermanfaat bagi si penerima, sedang yang mengeluarkan zakat tidak mendapat apa-apa. Perintah Allah untuk menunaikan zakat. Sedikitnya ada 28 ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah sholat beriringan dengan perintah zakat. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara ibadah sholat dengan zakat. Seutama-utama ibadah badaniyah adalah sholat dan paling utama ibadah maliyah adalah zakat. Sehingga meninggalkan perintah zakat sama hukumnya dengan meninggalkan sholat. Selanjutnya, keutamaan bagi yang menunaikan zakat. Ini tadi yang menganggap zakat itu tidak mendapat apa-apa. Dijelaskan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih menumbuhkan 7 bulir tangkai pada tiap-tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, yaitu dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu katakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Selanjutnya tabel zakat. Yang pertama, jenis harta, gaji, upah, dan lain-lain. Kadarnya 2,5%. Nisabnya 85 gram emas. Yang kedua, barang simpanan seperti emas, perak, dan uang. Kadarnya 2,5%. Nisabnya untuk emas 85 gram, untuk perak 595 gram, dan uang senilai 85 gram emas. Yang ketiga, barang dagangan. Kadarnya 2,5%. Nisabnya senilai 85 gram emas. Yang keempat, hasil pertanian. Kadarnya 5% untuk airnya susah dan 10% untuk airnya mudah. Nisabnya 1.400 kg dalam bentuk gabah dan 700 kg jika sudah menjadi beras. Yang kelima, hasil tambang seperti emas, perak, minyak, tembaga, platina, dan lain-lain. Kadarnya 2,5%. Nisabnya senilai 85 gram emas. Selanjutnya, hasil investasi seperti gedung, pabrik, dan lain-lain. Kadarnya 10%. Nisabnya 85 gram emas. Selanjutnya, saham usaha dagang. Kadarnya 2,5%. Nisabnya 85 gram emas. Untuk rikas atau barang temuan, kadarnya 20%. Nisabnya tidak harus senisab. Dan untuk zakat fitrah, kadarnya 2,5 kg. Lebih aman dilebihkan ya, karena kalau kurang bukan zakat fitrah, nanti jadinya sedekah. Untuk nisabnya punya kelebihan makanan pada saat Idul Fitri. Untuk kuisnya, nanti silahkan mencari ayat Al-Quran 10 dan kalian kirimkan ke alamat email Bapak. Terakhir paling lambat jam 10 malam. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.